Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakia Aulianingsi dengan NIM 1916050093. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah kelas C, BP 19 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang menjelaskan produk perbankan syariah, yang mana tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah produk perbankan syariah. Tujuannya yaitu untuk ujian akhir semester saya. Baiklah, kita langsung saja, yaitu apa itu bank syariah. Pengertian dari bank syariah. Bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan dengan prinsip syariah, yang mana prinsip syariah itu prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Selanjutnya yaitu fungsi dari bank syariah. Bank syariah itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua yaitu menjalankan fungsinya sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga yaitu menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tersebut. Yang keempat yaitu pelaksanaan fungsi sosialnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan operasional bank syariah. Kegiatan operasional bank syariah ini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu menghimpun dana, yang kedua penyaluran dana, yang ketiga penyaluran jasa produk perbankan lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menghimpun dana. Yang mana maksud dari menghimpun dana ini yaitu bank syariah dapat menghimpun dana berupa yang berbentuk giro, tabungan, atau deposito. Prinsip operasional dalam penghimpunan dana dari masyarakat ini ada menggunakan 2 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip wadiah, yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah ini yang mana akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layaknya. Wadiah ini terbagi juga menjadi 2, yaitu wadiah yad damana dan wadiah yad amanah. Wadiah yad damana ini yaitu pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan dari harta titipan tersebut. Sedangkan wadiah yad amanah, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Yang selanjutnya yaitu prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah ini yaitu kerjasama antara dua pihak, di mana diantaranya yaitu yang pertama pemilik modal, yang kedua yang mengelola dari modal tersebut. Jadi bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari mudharib. Mudharabah ini terbagi menjadi 2. Ada mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlakah. Mudharabah mutlakah ini yaitu usaha yang diajukan oleh mudharib kepada sahibul mal. Dalam akad ini penerima modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dia lakukan.
akan menerima nisbah menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan. Yang kedua yaitu mudorobah mukayyah, yang mana mudorobah mukayyah ini usahanya ditentukan oleh sang pemberi modal, lalu pihak yang menerima pembiayaannya yaitu mudorib itu hanya sebagai pengelola dan menjalankan usaha dari pemilik modal tadi. Selanjutnya yaitu penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan dengan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua dengan prinsip sewa menyewa, yang ketiga dengan prinsip bagi hasil, yang keempat dengan pembiayaan akad pelengkap. Yang pertama yaitu prinsip jual beli atau disebut dengan bai. Prinsip jual beli ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, atau disebut juga dengan transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Selanjutnya yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan margin. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual itu umumnya dicantumkan dalam akad jual beli, dan jika telah disepakati tidak akan ada perubahan selama berlakunya akad tersebut. Selanjutnya yaitu pembiayaan salam. Pembiayaan salam ini yaitu barang yaitu diserahkan setelah pembayarannya dilakukan, yang mana ini adalah pemesanan terlebih dahulu. Sedangkan yang ketiga yaitu pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna ini hampir mirip dengan pembiayaan salam. Bedanya kalau pada istisna ini pembayarannya itu bisa diangsur dan dilunasi apabila barang tersebut sudah jadi. Selanjutnya yaitu prinsip sewa. Prinsip sewa ini adalah transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Tapi bedanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli transaksinya adalah barang, pada ijarah objeknya transaksinya adalah berupa jasa. Pada akhirnya masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah mutahiyah bitamlik, sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Selanjutnya yaitu prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah yang pertama pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan musyarakah yaitu transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Sedangkan pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam bentuk kontribusi 100% modal kas dari sahibul alma dan keahlian dari mudharib. Selanjutnya yaitu prinsip akad pelengkap. Prinsip akad pelengkap ini yaitu produk jasa perbankan lainnya, yaitu layanan perbankan di mana bank syariah itu menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang pertama yaitu wakalah.
Wakalah itu adalah wakalah atau disebut juga dengan perwakilan. Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan dari nasabah. Secara teknisnya, dalam perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang kepada orang lain dari lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain atau orang yang dituju, orang yang diwakilkan tersebut. Dalam hal ini, bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Yang selanjutnya yaitu kafalah. Kafalah ini yaitu jasa penjaminan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penjamin, sedangkan nasabah itu bertindak sebagai yang dijamin. Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu perjanjian pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Selanjutnya yaitu sharp. Sharp ini adalah jual beli valuta asing. Sejalan dengan prinsip sharp, jual beli mata uang yang tidak sejenis dan penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga. Yang selanjutnya yaitu qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknisnya dalam perbankan itu, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan yang mendesak seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Yang selanjutnya yaitu run. Run ini adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya akad run ini adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam pembiayaan tersebut. Secara sederhananya itu run itu adalah jaminan hutang atau gadai. Selanjutnya itu hiwala. Hiwala ini adalah transaksi pengalihan hutang piutang. Dalam praktiknya, fasilitas hiwala ini lazimnya untuk membantu supplier agar bisa mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Selanjutnya yaitu ijarah. Ijarah, akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga mendapatkan prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB, Safe Deposit Box. Yang terakhir yaitu al-wadiah. Al-wadiah itu adalah menjadi landasan syariah sebagai syariah produk tabungan termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen kustodian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.